Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifkal Gifari dengan NPM terakhir 014, 3 terakhir, dan juga teman saya Gedi Firman Pro yang akan menjelaskan program Python nanti, itu dengan NPM terakhir 235. Di sini kami akan menjelaskan dataset yang telah kami kerjakan, yaitu berhubungan dengan penyakit migrain yang berjumlah 22 atribut dan ada 7 kelas yang digunakan. Ini kemudian ada data raw-nya yang sudah kita cari dari jurnal. Kemudian untuk dataset yang saya digunakan sudah kami eh, missing value-nya tidak ada, dan juga untuk nanti di sini ada 4 kolom lagi. Ini fungsinya run itu untuk acak agar data mana yang masuk ke training dan testing. Kemudian class count. Ini jumlah kelas totalnya berapa, per kelas itu totalnya ada berapa, karena di sini ngacak. Jadi satu kelas itu totalnya berapa keseluruhannya, ini di count if dari rentang X2 sampai X401, karena di sini data ada 400 data. Kemudian dimasukkan ke X2, kelas rank-nya juga. Nah, ini untuk rumusnya jikalau dia dari rentang X2 sampai X401 ini ditaruh, dan juga Y, dia ada Y run. Jika Y dan run itu misalkan kurangnya dari satu, itu dia hasilnya ranknya seperti ini, nomor satu, karena dia kurang dari satu. Nah, untuk trend limit ini adalah batas untuk data tersebut, kelas tersebut, berapa dibagi dan dipakai. Nah, ini untuk setnya, ini kita setting. Untuk yang paling atas kita training, ini juga yang paling bawah kita testing. Nah, untuk pembagian 80 per 20, kita yaitu untuk 80% training totalnya 320 data, dan 20% ada 80 data. Kemudian untuk data training di sini sudah kita bagi menjadi 320 data. Kemudian kita hitung prior ya, prior per type. Jadi ada satu, 2, 3, 4, 5, 7 data. Pertama kita hitung dulu per datanya yang ada di X, variabel X ini. Ini totalnya untuk migrate dekat orang 48, kemudian 198, 16, 19, 11, 14, 14, dan hasilnya total data 20. Nah, untuk priority di sini rumusnya itu adalah kita mengambil dari jumlah data dan dibagi total data, itu hasil priornya per kelas. Kemudian untuk rumus Gauss, kita akan mengambil mean dan variance dari setiap atribut. 22 atribut kita mean dan variance satu persatu. Nah, pertama mean, ini mean itu ngambil data dari X, dari type-nya, terus ditaruh di tiga, ini di match sama ini. Kemudian hasilnya itu akan di eh, akan mengambil data dari A, yaitu A2 sampai A321 untuk main. Jadi hasilnya nanti akan di match, hasilnya segini. Nah, untuk varian ini rumusnya untuk conif ini, jikalau dia dari rentang X ini dia ngambil dari type-nya, jika type kurang dari satu, dan ini kita kenapa ada 0,001, karena nanti untuk data testing itu tidak bisa angkanya 0. Kalau 0 hasilnya apa? Kacau. Kemudian untuk sum produknya, dan ini nanti di pangkat 2. Nah, ini kemudian nanti ini untuk ini adalah count if n min satu, dengan sama dengan rumus variance, kira-kira seperti itu. Untuk sum product ini dia akan ngambil range dari sini, type dikali type itu sama dengan akan di match yang labelnya sama, dikali dengan rentang nilainya, rentang kelasnya, terus dikurang count if jumlah yang tadi, jumlah type-nya yang match, dikali y 16 itu dikali dengan min, dikali dengan minnya langsung. Minnya itu di pangkat 2, habis itu dibagi n min 1. Nah, ini untuk min dan variance. Itu berlaku untuk semua kelas. Kemudian kita masuk ke data testing. Data testing ini sangat penting karena kenapa? Data testing ini ada penentu untuk akurasinya. Nah, caranya itu kita ambil semua dari perhitungan data training. Dari ini log prior P kelasnya. Pertama itu kita ambil dari ln data training AA, data yang ini. Data A kita ambil dari prior P kelas. Nah, P kelas kita ambil dari A3, kemudian semuanya dimasukin dari sini. Nah, rumusnya di sini. Karena rumusnya sangat panjang, ini gabungan sebenarnya rumusnya. Jadi ada 0,5 dari per type ini, per baris ini semuanya dimasukkan dengan ada rumus-rumus tertentu. Nah, ini hasilnya adalah segini. Kenapa ini sangat banyak? Ini sangat banyak sekali angkanya, karena dia untuk misalkan angkanya 10 atau 20 itu kadang-kadang suka tidak terbaca gitu.
Nah, suka tidak terbaca dan hasilnya akurasinya rendah. Nah, ini kita memakai 25 desimal. Ini untuk semua score type per type-nya, per kelasnya. Kemudian untuk yang sudah dihitung, nah ini untuk predict type-nya itu kita indeks dari data training tadi, eh, type-nya Y3 dan rentang Y3 dan Y9, terus kita matching dengan ini, max-nya. Nah, kita match. Jadi dari rentang Y2 yang tadi, nilai tadi, sebaris sampai sini, jika dan kita tambahin dengan 0. Hasilnya ntar dia akan match dengan background data aura. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk true false-nya ini kita kita pakai if misal x2 itu sama dengan if2, berarti type yang di sini itu sama dengan AF, maka dia kalau dia matching, dia akan bernilai satu. Jika salah, dia akan bergerak. Kemudian dari true false kita bisa menghitung akurasinya, yaitu jumlah dari AG2 sini sampai AG81, yaitu terus ditambah satu dibagi count jumlahnya. Itu hasilnya adalah akurasi 93%. Sini ada penjelasan untuk total data 400 data, untuk 80% training itu 320 dan 20% itu testing. 80 data. Oke, selebihnya untuk kode program akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Kirvan Manogroho dengan NPM belakang 235. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan dari bentuk codingan. Di sini codingan yang saya buat itu ada dua. Cuman karena sesuai ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan library dari Next.js. Jadi yang akan saya tunjukkan yang saya buat secara manual saja. Oke, untuk library yang digunakan adalah library Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Scalern. Nah, untuk Scalern ini untuk perhitungannya. Lanjut untuk yang pertama, sini program yang saya buat adalah untuk membaca file Excel. Sini seperti saja file path-nya saya menggunakan file path daripada menggunakan nama file karena akan lebih akurat. Kemudian eh, membaca semua sheet yang ada, jadi dari sheet 1, 2, 3, dan 4 akan terbaca. Kemudian exception, apabila error membaca file akan muncul tampilan seperti ini. Dan menggunakan dimensi data ada berapa. Kemudian print kolom yang tersedia. Terus kemudian lanjut ke pre-processing data. Sini karena dari seperti yang saya dijelaskan teman saya tadi, dari data yang kita ambil 400 total 400 data itu tidak terdapat missing value. Jadi untuk missing value ini saya skip saja. Kemudian untuk pendistribusian kelas di sini menggunakan class count. Kemudian di value count-nya teman didistribusikan. Kemudian untuk split datanya, untuk data testing dan data training, ya jadi untuk data training 80 untuk data testingnya 20. Ini langsung split data, training dan testing, menggunakan fitur TF drop, terus target call axis 1. Kemudian convert semua kolom ke string untuk mengatasi error dan mix type. Kemudian ini lanjut di convert ke dalam bentuk kolom numerik. Terus akan di print jumlah fitur, encode label target, kemudian split data, random state. Ini kurang lebih seperti ini. Akan saya percepat saja untuk penjelasannya akan lebih saya jelaskan di ketika run program nanti. Standarisasi opsional, hanya membuat pembantu, kemudian implementasi range bias ini perhitungannya. Nah, untuk pendeteksi formulanya posterior, kemudian prior dikali likelihood, kemudian B class X sama dengan B class kali B kali P X1 class, likelihood menggunakan Gaussian. Kemudian untuk penggunaan log P kelas X tambah ini, kemudian ini hanya untuk pendefinisian, definisi kelas mean, var, priors, dan var smoothing. Nah, ini untuk epsilon untuk stabilitas saja. Nah, ini untuk mean setiap kelas dan fitur, varian untuk setiap kelas dan fitur, dan prior probability dari setiap kelas.
Kemudian untuk ini pendefinisian dari training model, yaitu hitungan varian sampel di setiap kelas, parameternya training feeder sama training tables di array. Ini terus ini untuk pendefinisian Gaussian log, likelihood self ini ya. Hitung log likelihood menggunakan distribusi Gaussian, parameternya seperti ini, calculate log square. Terus definition predict, prediksi kelas untuk data baru, kemudian array probability, return ke array probability untuk setiap kelas, for X posterior, log ini perhitungan, terus training model manual ini untuk training tanpa menggunakan dari library naive Bayes. Ini manual Gaussian naive Bayes manual, menggunakan yang tadi var smoothing tadi. Kemudian untuk melakukan prediksi, melakukan evaluasi, tadi selesai, kemudian membaca dari Excel. Nah, eh, ini pembacaan dari Excel ini hanya sebagai perumpamaan perbandingan lah. Bagaimana jika menggunakan program dan perhitungan menggunakan Excel. Kemudian untuk cek semua sheet, jika tidak disebut maka akan meminta input manual. Di sini karena untuk kita tidak bisa menggunakan library dari FBIS, maka input akan kebanyakan manual karena akan lebih sulit untuk membaca input dari Excel. Kemudian perbandingan program Excel dengan program dari Excel. Kemudian comparison hasil hasil apakah identik, sangat mirip atau masih memiliki selisih. Kemudian visualisasi ini Matplotlib, ya Matplotlib. Kemudian ini eh, penampilan tabel perbandingan dan untuk grafik. Kemudian jika tidak ada, nah, kemudian evaluasi detail, ringkasan akhir. Ya, ini ringkasan akhir. Oke, saya contohkan saja. Langsung, ini karena Excel yang terbuka, jadi dia nggak mau. Saya tutup dulu. Untuk sebagai perbandingan tadi, untuk akurasi dari Excel adalah 93%. Salah, tidak. 93%. Nah, ini akan muncul perbandingan akurasi program Python dari Excel, versi Excel. Jadi untuk program Python, akurasinya 93,75% dan untuk Excel 93%. Selisihnya ada di 0,75. Kemudian ini untuk confusion matrixnya. Jadi untuk ini prediksi jumlah dan kebenarannya. Nah, ini hasil prediksinya. Ini sudah betul dari ini 49, 4, 22, 12 dibaca. Kemudian untuk hasilnya akan, nah ini preview 5 baris pertama, kemudian dari awal sampai akhir, dari H sampai DBF itu terbaca semua. Terdapat 24 kolom, kemudian kolom yang tersedia sudah dijabarkan oleh program, terus berproses data, missing value, terbukti 0. Tuh. Dan untuk kolom targetnya langsung menuju ke type. Kemudian pendistribusian kelas, seperti yang dijelaskan teman saya, ada 7. Ini persenannya, secara persenan. Kemudian split data training dan testing. Terus kemudian pembagian, informasi Gaussian, secara manual, kelas 0, 14 sampel, ini 19 sampel, 48, 14, 11, 198, dan 16 sampel. Kemudian membaca perhitungan dari Excel, ini tadi karena sesuatu yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk tabel perbandingannya jadi selisih 0,75 sehingga hampir sangat mirip. Sebenarnya kalau menggunakan library dari Naive Bayes akan lebih 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 bagus. Cuman karena memang ketentuannya tidak dibuat. Nah, untuk menggunakan metode Naive Bayes dari library Naive Bayes akan distribusinya akan terlihat juga.
Kemudian confusion matrixnya akan terjadi terdapat perbandingan. Jadi untuk perbandingan dari Excel kita sebenarnya 93,75%, cuman karena Excel tidak menggunakan koma koma, jadi tertulisnya 93%. Terus perbandingan performa yang ternyata sama. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari kelompok 15. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.